Jangan cepat. Assalamualaikum. Beda susah, itu dia gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan pembelajaran kita sambungan minggu kemarin. Sehat kan semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum dilanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Yang mimpin doa biasanya Ikal. Dimulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Hadir semua, Bapak cek dulu. Agung ada? Andika? Faras? Rido? Abdul Razak? Eka? Siti? Ulfa? Dan terakhir. Nah, baik, ada semua dan seterusnya kalau bisa minggu selanjutnya juga ada semua, jangan ada yang nggak masuk ya. Kecuali kalau sakit, kalau izin-izin yang seperti apa, ada acara, ada segala macam. Ya kalau yang meninggal itu keluarga kamu silakan, tapi kalau tetangga ya harus bisa. Boleh. Tidak apa-apa. Asal kamu kasih tahu kita, Pak, kucing kami meninggal. Tidak apa-apa, nanti kita lihat rame ya. Ya, tidak masalah. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah Bapak sampaikan kemarin kan tentang apa? Mana mau sampaikan? Kita oke? Apa? Penting? Potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia yang kita bahas hari ini, bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia. Ya. Kemarin udah baca peta kan? Udah posisi setiap luar, setiap provinsi, setiap tempat, ya. Nah itu masing-masing ada potensi sumber daya alamnya yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Sampai. Nah, apa yang akan menjadi interaksi antar ruang? Kita akan lihat potensinya. Nah, kita akan lihat potensinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diperhatikan. Ini apa? Nah, coba dilihat di bukunya. Ya, kemarin juga sudah kita bahas bahwa tujuan pembelajaran kita apa? Ada lagi di dalam bukunya. Mengetahui sumber-sumber daya alam Indonesia. Mengetahui sumber daya alam yang ada di sekitar kita, di sekeliling kalian. Ya, apa sih sumber daya alam yang ada di
kalian di dekat rumah yang bisa dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan mapel prakarya yang kemarin, memanfaatkan sumber daya alam. Ya, apa yang ada di sekitar. Oke? Paham ya? Nah, sumber daya alam kita akan kita bahas hari ini yaitu khusus untuk Indonesia secara umum dan terkhusus untuk Provinsi Jambi. Kira-kira nanti di Provinsi Jambi potensi sumber daya alam apa yang ada? Apa yang di Provinsi Jambi berarti yang di sekitar lingkungan kalian. Ya gitu? Paham? Paham ya? Paham gitu? Nah, di sekitar rumah kamu ada apa? Kira-kira sumber daya alam. Apa gitu? Ada di rumah kamu? Eka? Apa? Minyak. Semuanya minyak ya? Di bor. Karena ada mesin bor gitu kan? Yang kayak Baik. Oke? Ya. Nah, kemudian kalau kalian mengetahui sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, kalian bisa memanfaatkannya, menjadikan peluang usaha atau memanfaatkan untuk hal-hal kepentingan keluarga, kepentingan kita masing-masing, ya, kepentingan kalian, nah itu, ya, paham ya? Paham nggak? Oke, kita lihat apa sih dimaksud dengan sumber daya alam. Silakan dilihat bukunya di halaman 23. 23. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. terus Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. oke ya, jadi semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam ini merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, ya, banyak. Nah, sebelum itu kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan membagi kelompok kalian, ya. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin, ya, yang kelompok itu aja kita pakai. Silakan ambil satu tempat duduk, satu meja, ya. berbeda itu. Ya, balik ke meja apa yang kemarin. Kalau bisa si Ojak para di situ ya, angkat langsungnya. Oh, dari situ ya, jangan main. Yang ini betul ya. Sudah di kelompok masing-masing, Bapak akan memberikan satu lembaran kerja untuk setiap kelompok. Didiskusikan, ya, didiskusikan sama teman kalian, diisi, nanti dipresentasikan. Nah, perhatikan, petunjuknya ya, bacalah secara tenang sebelum mengerjakan tugas
Pelajaran materi IPS berhubungan dengan pengertian dan pengelompokan sumber daya alam. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah petunjuknya. Konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan. Ya, ini Bapak kasih dulu. Dua, silakan dilihat. Dipahami dulu. Silakan kira-kira jawabannya apa? Ada kelompok dua orang. Ada kelompok dua orang. Ya, sekarang Pak, tugas saya dua. Udah, jangan pakai. Pak, di situ aja tadi. Woi, kalau di sunat dulu kan, Mak? Iya, nanti kerjanya satu sama Pak. Dah. Oke, perhatikan. Perhatikan dulu, jangan dibaca. Untuk mengerjakan itu, kalian lihat materi pembelajaran video ini. Ya. Dipahami dengan baik. Tidak kalian simak dan perhatikan. Bukan ini sorry. Nah, kita tahu. Kalau belajar sendiri Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat luar biasa. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia, di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa bisa sangat kaya potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Pertanyaan tersebut akan kita jawab pada pembahasan kali ini. Karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang begitu banyak, baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya ayam, sapi, sayur, kemudian padi, jagung, kapas, kayu, dan lain-lain. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, kemudian sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam. Ada sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal yaitu sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya ada air, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya adalah sumber daya alam yang bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya yaitu binatang dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama.
Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dengan demikian, maka kita sebagai warga negara yang baik atau sebagai makhluk Tuhan, maka kita harus menjaga sumber daya alam ini dengan baik, menghemat energi, terutama energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam dapat berwujud dalam beragam bentuk. Berikut adalah sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Pertama ada emas, kemudian batu bara, gas alam, minyak bumi, nikel, kemudian ada bauksit, biji besi, tembaga, mangan, dan perak. Dan ini masih banyak lagi sebenarnya ya. Untuk potensi sumber daya hutan, lokasi sebarannya meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Luasnya mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Sumber daya hutan mangrove berada di pantai barat Sumatera dan utara Jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan jumlah hutan mencapai 3,7 juta hektar. Sumber daya perikanan laut lokasinya tersebar di perairan Indonesia dengan angka berkisar 6,4 juta ton per tahun. Sumber minyak bumi yang berada di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Papua jumlah cadangannya mencapai 4 miliar barel. Adapun untuk sumber batu bara lokasinya yang berada di Sumatera, Kalimantan itu cadangannya sebanyak 12 miliar ton. Untuk sumber emas lokasinya ada di Aceh, Riau, Bengkulu, kemudian di Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Papua, dan dengan jumlah cadangan emas itu mencapai 28,2 juta ons. Kemudian untuk sumber bauksit yang ada di Indonesia itu tersebar di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat berkisar sebanyak 1.262.710 ton. Sumber pasir besi berada di Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Lombok, dan Kalimantan Selatan dengan cadangan berkisar 107,18 juta ton. Sumber terumbu karang itu berada di wilayah perairan Indonesia. Luas terumbu karang mencapai 284,3 km persegi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Kemudian bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bisa. Nah, baik. Ada pertanyaan? Coba, pas ada pertanyaan, silakan dilihat di dalam buku lembar kerja kalian tadi. Terbuka, dikerjakan bersama kelompoknya. Ayo cepat, Bapak mau ini. Di bukunya, jawabannya ditulis di buku ya. Tugasnya mana? Tuh, baca dengan cermat ulangan tugas dan angka kerja satu apakah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8 dan 8 adalah hasil presentasinya. Ya, bagus kan gitu, kita yang biasa gitu itu. Woi, jangan dulu kayak gitu, palanya di mana? Ya, mana? Bilang. Pak, saya mau bertanya. Ya, apa dia? Ini yang nomor 2 ini berilah macam bermanfaat sumber daya alam di lingkungan kita. Contohnya, misalnya dalam rangka Berilah 5 contoh memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan. Contohnya seperti
boleh, tapi kalau bisa yang di sini ada sumber daya alam yang dibutuhkan oleh ekonomi manusia. Ya, kalau sumber daya kalau internet kita ya itu bisa mendapatkan, tapi kalau untuk ini coba ya dibuka ekonomi. Dengan ekonomi sumber daya nangka itu boleh, tapi nangkanya jangan daunnya. Karena daunnya itu di kerajinan boleh bisa. Tapi bapak minta yang ini ya, yang kayak dibutuhkan manusia bisa bisa ya, tapi dalam konteks yang lebih besar. Potensi sumber daya alam itu lebih besar dari itu, ya, yang lebih besar. Jangan yang kalau bisa cari, kalau misalnya kayak nangka itu kan bisa dijual, bisa diproduk, bisa dibuat apa. Paham ya? Kenapa? Diskusikan. Lihat aja di apa di YouTube banyak. Yang ada di lingkungan sekitar aja. Ya kalau ada yang di sekitar boleh, ya kalau misalnya itu juga boleh. Itu Pak. Seperti kan banyak di contoh ini di sini. Ya, kalau bisa yang dulu aja dulu. Ya, paham? Oke. Ada. Oh, ini saya mau Ini gua mau salin. orang yang Pak ini Oke. ini Kak, misalnya kan di sebagai potensi sumber daya alam laut Indonesia yaitu ini Pak, kan ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Kalau ini ditulis ke nomor 2 ini nggak apa? Tidak masalah, itu kan termasuk sumber daya alam Indonesia. Tambah grup, tulis saja nggak apa-apa. Pak jawabannya di sini. Sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Perhatikan dulu ya sebentar. Sudah? Nah, Bapak untuk lebih jelasnya dari contoh sumber daya alam, di sini Bapak akan tampilkan satu video. Video ini khususnya untuk yang ada di Provinsi Jambi. Nah, mungkin bisa dijadikan referensi. Nah, silakan diperhatikan untuk sumber daya alamnya. Siap. Ya. Lihat. Nah, di sini Ini sumber daya alam. Halo edukasi. untuk Provinsi Jambi ya. Terketuk di sini tidak? Halo semuanya, balik lagi di channel Halerda. Loket. Sektor Pertambangan. Pertambangan batu bara di Jambi mencapai total 1,59 metrik ton atau MT di Kabupaten Sarawak. Pertambangan emas dari bara mendapat Ampiau yang berpotensi mengandung emas di Kecamatan Batangasari, Kecamatan Liwut, Kecamatan Batu 8 dan Kecamatan Sarawak. Dua sektor perkebunan. Pada sektor ini Jambi mempunyai potensi unggulan Sektor perkebunannya Provinsi Jambi yang dimaksud seperti itu. Kayak gini ya loh. Kemudian pertanian, Pertanian di Provinsi Jambi adalah padi dan sektor perikanan. Hasil perikanan total yang terjadi dari perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton. Perairan umum mencapai 130,6 ton. Total hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton. Halo guys. Demikian penjelasan mengenai sumber daya alam di Jambi. Yang video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ya itu ya. Nah jadi kalian bisa mengambil di sumber daya alam yang terbesar di Provinsi Jambi. Jadi maksudnya seperti itu. Bukan yang kayak tadi nggak daun segala macam itu bisa, tapi kalau bisa lihat dulu yang besar yang merupakan sumber potensi daerah, ya, yang ada di sekitar kalian, sekeliling kalian. Contohnya kan di sekitar kita ini kan ada minyak, Sawit. ya, atau sawit,
Nah, itu menjadi sumber potensi penghasilan komoditas daerah kita yang bisa menjadi roda perekonomian keluarga kita, provinsi Jambi. Paham ya? Paham. Kita presentasi. Baik anak-anak sekalian, selesai waktu untuk diskusi dan Bapak silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Yang kelompok pertama silakan, Adika atau buat apa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya perkenalkan kami dari kelompok berapa? Sini nampak sandarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Adika Saputra, saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Ya. Boleh. Apa ada kesamaan jenis sumber daya alam yang bisa diperagakan dengan yang ada di sekitar rumahnya? Ada, contohnya seperti ikan. Berilah 5 contoh pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. 1. Kayu jati dapat dibuat menjadi batu potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis untuk keperluan rumah tangga. 3. Jelaskan pemanfaatan sumber daya tanah, air di sekitar daerah tempat tinggalnya dan dijaga dan tetap perkebunan. Di perkebunan ada kayu, salah satunya kayu jati. Kayu jati dapat dibuat menjadi kursi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Apakah ada kesamaan jenis sumber daya alam yang disajikan yang pada gambar dengan yang ada di sekitar lingkunganmu? Tidak ada, karena minyak bumi dan batu bara berbeda jenis. Minyak bumi adalah minyak yang berasal dari dalam perut bumi, sedangkan batu bara adalah batuan yang terbentuk dari sisa kebun yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Berilah 5 contoh pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya. Pembuatan model dari kayu, pembuatan gerakan dari tanah liat, air untuk usaha penjualan air minum, batu untuk kerajinan, pembuatan tekstil dari emas. Jelaskan pemanfaatan sumber daya tanah air di sekitar daerah tempat tinggal. Tanah dapat dibuat menjadi berapa, sedangkan air dapat dimanfaatkan untuk air minum, mandi, dan memasak. Bagaimana upaya kalau sumber daya alam yang dibutuhkan tidak ada di daerahmu? Jika tidak ada sumber daya alam itu, maka masyarakat akan mengalami kesulitan. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Baik, perhatikan anak-anak sekalian, kita sudah selesai mengerjakan tugas presentasinya, diskusinya sudah, hasilnya juga sudah kita lihat, dan hari ini kita membuat sebuah kesimpulan bahwa sumber daya alam itu ada di sekitar kita. Nah, bagaimana seorang manusia, bagaimana seorang pelajar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, ya? Oke. Kalau kamu tidak berpikir, kamu tidak punya pikiran, kamu tidak ada keinginan untuk maju, ya kita akan hanya seperti itu. Dari hari kemarin, belajarnya seperti ini, begini lagi dan begini lagi. Nah, makanya
apa yang akan didiskusikan. Dibaca, dilihat, ya. Kemudian dipikirkan. Setelah dipikirkan, silakan sampaikan presentasinya atau ada yang mau ditanyakan. Yang lain harus bisa seperti itu. Jangan membiarkan diri kamu. Makanya hidupnya jangan seperti itu dulu. Ya. Ingat, waktu terus berjalan. Ya, umur semakin bertambah. Tidak terasa kalian kelas 8 SD, kelas 8 SMP, kelas 9 dan tamat masuk SMA. Kalau masih ada perubahan, kita akan seperti itu. Paham ya? Nah, itu ada perubahan. Yang diskusinya main-main, yang diskusinya belum lancar, silakan dipelajari lagi. Perhatikan, jangan Pak, ini urusan orang itu dosa. Ya, karena kita masing-masing. Ya, siapa di antara kalian ini akan sukses dari 8 orang? Ingat, semuanya ada kesempatan untuk sukses, tapi semuanya melalui proses. Paham ya? Nah, demikianlah hasil kerja kalian dan Bapak akan memberikan tugas di rumah, dikerjakan di rumah. LKPD itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan di rumah. Cari lagi potensi, mau kerja kelompok silakan, mau sendiri silakan. Cari lagi potensi sumber daya alam yang di rumah dikerjakan apa? Potensi sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kamu atau di sekitar lingkungan kamu. Paham? Yang kerjakan kita lihat besok. Siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Ya. Nah, kalau yang mengerjakan, insya Allah yang rajin mengerjakan tugas, insya Allah hidupnya aman. Ya, jangan jadi orang seperti patung hidup tapi nggak ada orang-orang. Manusia itu harus bergerak, ya, melihat, kemudian mencoba, memikirkan dan dilaksanakan. Paham ya? Oke. Nah, di minggu depan silakan kalian kerjakan tugas dan rumah yang ada di lingkungan kalian, ya. Silakan cari, ditulis. Besok kita akan bahas lagi. Paham anak-anaknya? Ada pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan. Waktu kita juga selesai. Silakan disiapkan kembali. Diakhiri dengan berdoa, silakan diulangi lagi. Oke,